بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فنواصل كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. ثم قال المصنف di paragraf yang ke-61, wal imanu bi anna an-nabiy alaihi salatu wassalam hina kallama ahla al-qalib yawma badrin anna al-musyrikin kanu yasma'una kalamahu. Naam, beliau menyebutkan di antara perkara yang gaib yang wajib kita imani bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika berbicara dengan ahlul qalib pada perang Badar. Yang dimaksud dengan ahlul qalib adalah orang-orang yang meninggal dari kalangan kaum musyrikin yang mayat-mayat mereka diletakkan di sebuah lubang. Ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam berbicara kepada mereka, maka mereka mendengarnya. Sebenarnya permasalahan ini telah kita bahas di kitab Al-Bayan Al-Awhad pada pembahasan hal al-mauta yasma'una al-ahya. Apakah orang-orang yang sudah meninggal mendengar orang-orang yang masih hidup? Penulis di sini atau syarih Syekh Muhammad bin Khalifah mendatangkan pendapat yang menetapkan bahwa mayat mendengar orang yang masih hidup secara mutlak. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa mayat tidak mendengarkan atau tidak mendengar orang yang masih hidup. Dan beliau mendatangkan ucapan para ulama, akan tetapi khulasahnya sebagaimana yang kita bahas di kitab Al-Bayan Al-Awhad. Kita bacakan sedikit insyaallah murajaah. Bahwa hukum asal orang yang sudah meninggal tidak lagi mendengar orang yang masih hidup ketika di dunia. Hadza wal asl. Inilah hukum asalnya. Kecuali dalam beberapa keadaan yang disebutkan oleh dalil syar'i, bahwa ada sebagian keadaan menunjukkan bahwa orang yang telah mati masih mendengar ucapan orang-orang yang masih hidup di dunia. Seperti ketika dia, yakni orang yang masih hidup, memberikan salam kepada yang mati, atau ketika orang-orang yang mengantarkan yang sudah mati dari kuburnya kemudian meninggalkannya, sebagaimana yang datang disebutkan dalam hadis. Begitu juga bahwa ketika Nabi alaihi salatu wassalam berbicara dengan kaum musyrikin yang sudah mati untuk menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan janganlah sampai seseorang menjadikan perkara ini untuk membolehkan atau bahkan mensyariatkan orang yang masih hidup berdoa kepada yang sudah mati, meminta sesuatu kepada yang sudah mati. Jangan sampai. Kenapa? Karena orang yang sudah mati tidak akan bisa memberikan manfaat apapun kepada orang yang masih hidup. Bahkan orang yang hiduplah yang bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah mati. Jelas.
Ini di antara syubhat para kuburiyin. Apa yang kita sebutkan tadi bahwa hukum asal para mayat yang sudah mati tentunya tidak mendengar lagi orang yang masih hidup, sebagaimana yang difahami oleh Ummul Mukminin faqihatus sahabiyat Aisyah radhiyallahu taala anha wa Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud dan selainnya dari kalangan para sahabat. Dalil yang pertama, dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa mayat itu tidak mendengar orang yang masih hidup. Allah Jalla wa'ala menyebutkan di surah An-Naml, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us sum ad-du'a idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak mampu memperdengarkan al-mauta. Apa yang dimaksud dengan al-mauta? yakni mayat. Wala tusmi'us sum, dan engkau tak mampu membuat yang tuli mendengar. Ad-du'a, dari dakwah, dari ajakan, dari doa. Idza wallaw mudbirin, ketika mereka berpaling. Yaqulu Ibnu Jarir rahimahullah fi tafsir hadhihi al-ayah, Ibnu Jarir menyebutkan di tafsir ayat ini, wa innama hadza mithlu ma'nah fa innaka la taqdir an tufhima haula'il musyrikin alladhina qad khatama Allahu ala asma'ihim fasalabahum fahma ma yutla alaihim min mawa'idh tanzilihi. Sesungguhnya makna ayat itu, sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak mampu untuk membuat kaum musyrikin memahami apa yang engkau sampaikan kepada mereka dari ayat-ayat Allah ketika Allah mengunci pendengaran mereka dan menghilangkan ketundukan serta pemahaman di dalam hati mereka dari apa yang engkau sampaikan. Kama la taqdir an tufhima al-mauta alladhina qad salabahumullahu asma'ahum bi an taj'ala lahum asma'a. Sebagaimana engkau tidak mampu wahai Nabi untuk membuat yang mati mendengar apa yang engkau sampaikan kepada mereka ketika Allah menghilangkan pendengaran dari mereka, dan seolah-olah engkau ingin membuat mereka mendengar. Jelas. Jadi Allah Jalla wa'ala menyamakan orang-orang musyrikin yang masih hidup seperti orang-orang yang mati secara hakiki. Ketika orang-orang musyrikin yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka disamakanlah mereka seperti mayat. Kenapa disamakan seperti mayat? Abu Ayyub, karena mayat tidak mendengar lagi apabila orang yang masih hidup memanggilnya. Begitulah orang-orang musyrikin tidak mampu memahami dan menerima hidayah dan ajakan apabila orang yang masih hidup mengajak mereka pada kebenaran dan keimanan. Jelas. فثبت من هذه النقول عن كتب التفسير المعتمدة أن الموت في قبورهم لا يسمعون كالصم وإذا ولوا مدبرين، وهذا هو الذي فهمته عائشة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، واشتهر ذلك عنها في كتب السنة وغيرها. Maka nukilan-nukilan yang seperti ini yang datang dari kitab-kitab tafsir yang dijadikan sandaran bahwa orang yang sudah mati di kuburan mereka
tidak mampu lagi mendengar sebagaimana orang yang tuli yang masih hidup apabila dia berpaling dari hidayah. Dan inilah yang dipahami oleh Aisyah dan Umar bin Khattab dan yang tersebar di antara mereka, bahwa hukum asal mayat sudah hilang lagi indera pendengarannya untuk menjangkau aktivitas orang yang masih hidup, karena sudah beda alam, sudah beda alam. Ad-dalil tsani, dalil yang kedua di surah Fatir ayat 13 dan 14. Allah menyebutkan yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dari sini mulai pembahasan ayat ini. Dan orang-orang yang kalian minta dari selain Allah itu tidak memiliki apapun walau hanya qitmir, ari-ari biji kurma. In tad'uhum, apabila kalian meminta kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tak mampu mendengar panggilan dan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka mampu mendengar, maka tak mampu untuk mengijabah permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat berhala-berhala yang kalian minta, yang dimana kalian meyakini berhala itu adalah aplikasi dan representasi dari ruh mayat-mayat yang sudah mati dari orang-orang yang kalian anggap saleh, pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan yang kalian lakukan. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Subhanallah, bayangkan. Jadi orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, yang mereka meyakini bahwa berhala ini adalah proyeksi antara mereka dengan ruh-ruh yang sudah mati. Jadi jangan dikira orang musyrikin itu meminta berhala itu hanya sebatas berhala itu benda mati dan sebuah batu. Enggak, mereka enggak sebodoh itu. Jelas, mereka enggak sebodoh itu meminta batu. Tapi apa? Mereka yakini patung yang mereka buat ini bisa menghubungkan mereka dengan ruh yang sudah mati atau orang yang sudah mati. Sebagaimana pohon, apakah seseorang yang meminta ke pohon meyakini bahwa pohonlah yang memberikan manfaat dan mudarat? Tidak, tapi dia meyakini ada ruh di pohon itu, ada makhluk gaib di pohon itu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jadi orang yang menyembah benda-benda mati ini bukan karena zat dari benda-benda mati itu, tapi itu apa? yakni seperti alat untuk menghubungkan kepada orang-orang yang sudah mati. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الصالحين لا يسمعون بعد موتهم, menunjukkan bahwa orang-orang yang mati tidak lagi mendengar setelah matinya mereka. Naam. Kemudian dalil yang ketiga, hadis Qalib Badr. Ini saksi bahasan kita sebagaimana ucapan Al-Imam Abu Muhammad Al-Baghdadi Al-Barbahari. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Qal waqafa an-nabiy alaihi salatu wassalam ala Qalib Badrin. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam berdiri di hadapan lubang yang dicampakkan di dalamnya mayat-mayat musyrikin ketika perang Badar. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada mereka yang sudah mati? Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian dapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian benar-benar terjadi dan kenyataan?
Artinya apa? Kalian ketika di dunia telah diingatkan kalau kalian mati dalam keadaan syirik dan kufur, Allah akan mengazab kalian. Dapat enggak azab itu ketika kalian mati sekarang? Thumma qala innahumul an yasma'una ma aqul. Kemudian Nabi mengatakan mereka yang sudah mati ini benar-benar mendengar apa yang aku katakan sekarang. Fadzukira li Aisyata faqalat. Kemudian ini disampaikan kepada Aisyah. Kemudian Aisyah berkata, innama qala an-nabiy alaihi salatu wassalam innahumul an ya'lamuna anna alladhi kuntu aqulu lahum huwal haqq. Nabi mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar mengetahui bahwa apa yang aku katakan ketika di dunia benar-benar terjadi. Jadi nasihat yang selama ini kusampaikan kepada kalian wahai musyrikin, kemudian kalian meninggal, maka kalian akan melihat apa yang telah aku sampaikan kepada kalian ketika di dunia. Kemudian Nabi pun membacakan ayat innaka la tusmi'ul mauta ila akhiril ayah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian disebutkan juga di kisah yang lain atau di riwayat yang lain dari Bukhari juga, dan Nabi memanggil orang-orang yang telah meninggal. Kemudian Nabi menyebutkan ya fulan bin fulan wa ya fulan bin fulan ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Seperti kisah yang sebelumnya tapi redaksi yang berbeda. Faqala Umar, berkata Umar, ya Rasulullah ma tukallim min ajsadin la arwaha fiha. Apa kata Umar? Wahai Rasulullah, kenapa engkau berbicara kepada jasad-jasad yang sudah tidak memiliki ruh? Apa yang difahami Umar? Bahwa yang sudah mati tidak lagi mendengar. Makanya Umar apa? Bertanya kepada Rasulullah. Ini kan keluar dari adat dan kebiasaan bahwa orang yang sudah mati tidak lagi mendengar. Faqala alaihi salatu wassalam walladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma antum bi asma' mimma aqulu minhum. Demi zat yang jiwa Muhammad berada pada genggamannya, sesungguhnya mereka benar-benar lebih mendengar dibandingkan kalian atas apa yang aku ucapkan kepada mereka. Berkata Qatadah, ahyahumullahu hatta asma'ahum qawlahu tawbikhan wa tasghiran wa naqimatan wa hasratan wa nadama. Sesungguhnya Allah membuat mayat-mayat itu mendengar ucapan Nabi dalam rangka mengazab mereka secara fisikis, menunjukkan bahwa penyesalan yang sangat-sangat besar. Kalau istilahnya ditunjukkan bahwa hakikat apa yang telah disampaikan itu kenyataan, kan gitu kan, itu lebih sakit. Nah, saksi bahasannya hukum asal bahwa mayat atau mayit tidak mendengar yang sudah atau tidak mendengar orang yang masih hidup. Adapun hadis yang menunjukkan bahwa
ketika seseorang bersalawat, maka Allah membuat Rasulnya mengetahui siapa yang bersalawat. Jelas? Maka ini ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa Rasulullah mengetahui siapa yang bersalawat, sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i, inna lillahi malaikatan sayyahin fil ard yuballighunani an ummati salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang senantiasa berpencar dan berkeliling di muka bumi, yang dimana mereka menyampaikan kepadaku salawat atau salam yang diucapkan oleh umatku. Menunjukkan Nabi tidak mengetahui apa aktivitas yang terjadi di muka bumi. Sudah pindah alam sudah. Kalau Nabi kita alaihi salatu wassalam manusia terbaik yang datang kepadanya wahyu, yang berbicara dengan Allah langsung tanpa perantara ketika Mi'raj, tidak mampu mengetahui dan mendengar aktivitas yang terjadi di muka bumi hukum asalnya, kecuali hadis-hadis yang mengecualikan beberapa keadaan, maka bagaimanalah lagi orang selain Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini bantahan telak kepada para penyembah kubur yang mengatakan bahwa mayat yang di dalam kuburan masih mendengar orang yang masih hidup. Dalil yang selanjutnya menunjukkan bahwa orang yang sudah mati hukum asalnya tidak mendengar orang yang hidup. Kasus pada Nabi alaihi salatu wassalam, ketika apa? Orang-orang mendatangi haud, kemudian orang-orang itu diusir oleh para malaikat. Kemudian Nabi berkata, ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku itu umatku umatku. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kemudian dikatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan di dalam agama setelah peninggalanmu. Sekiranya Nabi mendengar dan mengetahui yang terjadi, ngapain Nabi bertanya? Dan ngapain dikatakan perkataan ini kepada Nabi? Fayaqulu Nabi alaihi salatu wassalam, suhqan suhqan bu'da bu'da. Nabi pun berkata, sudah jauhkan jauhkan orang-orang yang liman ghayyara wa baddal, bagi orang yang mengubah-ubah agama dan melakukan kebid'ahan. Yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa amma qauluhu ta'ala wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan tidaklah engkau wahai Nabi Muhammad mampu untuk memperdengarkan yang di dalam kubur, yakni yang mati. Fasiyaqul ayah yadullu ala anna al-murad minha anna al-kafir al-mayyit al-qalb la taqdir ala isma'ihi isma'an yantafi'u bih. Maknanya bahwa engkau wahai Nabi tidak mampu membuat orang kafir yang hatinya mati untuk mendengarkan apa yang engkau sampaikan sehingga dia mendapatkan manfaat. Jelas yang dimaksud dengan as-sama' di sini sama'ul intifa'. Orang kafir yang masih hidup, ketika Nabi menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka mendengar enggak? Mendengar kan? Tapi kenapa Allah mengatakan wala tusmi'us sum, dan engkau tidak mampu membuat yang tuli mendengar? Apa yang dimaksud dengan tuli dan buta pada diri orang kafir? Apakah tuli yang hakiki yang telinganya benar-benar tak mampu menjangkau suara, atau buta yang benar-benar tak mampu melihat perkara? Naam. Frans.
Bukan panca inderanya, akan tetapi hatinya yang buta dan hatinya yang tuli. Hatinya yang buta dan hatinya yang tuli karena tak mampu memberikan atau mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan. Makanya orang yang enggak mau mendengar ucapan kita, kan sering kita bilang, yang enggak mau tunduk dengan apa yang kita sampaikan, sering kita bilang, ini orang udah berapa kali ku nasihati tapi enggak mau mendengar. Apa yang dimaksud dengan enggak mau mendengar? Apakah tuli dia atau enggak mau tunduk dan mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan? Ya kan? Maknanya yang kedua, dia enggak mau mendapatkan manfaat dan tunduk atas apa yang disampaikan. Makanya maksudnya enggak mau mendengar, ai la yasma' as-sama' sama'un intifa' wal idhan. Pendengaran yang sifatnya mendapatkan manfaat dan tunduk. Kama anna man fil quburi la taqdir ala isma'ihim isma'an yantafi'una bih. Sebagaimana orang-orang yang di dalam kuburan, engkau tak mampu wahai Nabi untuk memberikan atau untuk membuat mereka mendengar, yang dimana pendengaran itu mereka mendapatkan manfaat. Lihat, ini bantahan kepada orang yang menuduh Ibnul Qayyim mengatakan bahwa orang yang telah mati itu mendengar orang yang masih hidup secara mutlak. Wa hadza laysa bisahih. Wa lam yurid subhana anna ashabal quburi yasma'una syai'an albattah. Ini di antara ucapan Ibnul Qayyim, beliau menyebutkan bukanlah yang Allah inginkan bahwa penghuni kubur sudah secara mutlak tidak lagi mendengar sesuatu dari aktivitas yang terjadi yang dilakukan orang-orang yang masih hidup. Kaifa waqad akhbara Nabi alaihi salatu wassalam annahum yasma'una khafqa ni'alil musyayyi'in. Bagaimana mungkin itu dikatakan? Bukankah Rasulullah telah mengabarkan bahwa mereka mendengar langkah kaki dari sendal orang-orang yang mengantarkan mereka? Wa akhbara anna qatla Badrin sami'u kalamahu wa khitabahu wa syuri'a as-salam alaihim bi sighatil khitab lil hadir alladhi yasma'. Wa akhbara anna man sallama ala akhihi al-mu'min radda alaihi salam. Wa hadhihi al-aya nadhiru qawlihi innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u as-summa ad-du'a idza wallaw mudbirin. Saksi bahasannya sebagaimana yang telah kita sebutkan. Hukum asal, orang yang sudah mati tidak mampu mendengar orang yang masih hidup. Akan tetapi ada beberapa keadaan yang Allah buat mereka mampu mendengar orang yang masih hidup, yang disebutkan di dalam dalil. Seperti apa? Seperti ketika orang yang masih hidup memberikan salam, atau ketika Nabi berbicara kepada kaum musyrikin yang sudah mati, Qalib, Al-Badr, dan yang semisal dengan itu. Adapun meminta ke kuburan dengan mengatakan bahwa orang yang mati masih hidup sebenarnya, maka silahkan datang dalilnya. Maka tidak akan pernah ada dalilnya. Adapun ketika mereka mengatakan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, dan janganlah engkau mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka dan diberikan rezeki. Dalil ini mereka katakan bahwa para wali sebenarnya masih hidup. Subhanallah. Hadza mukabarah. Kita katakan ini mengingkari yang jelas-jelas, yang sudah terang benderang. Bukankah Allah telah mengatakan qutilu? Bukankah mereka telah terbunuh? Iya kan? Wala tahsabanna alladzina qutilu, telah terbunuh. Jelas. Kemudian fi sabilillah. Wali kalian itu apakah fi sabilillah? Mati di jalan Allah mereka. Bisa jadi lagi nyekek botol, sufi-sufi apa, garis keras, kan gitu, yang dimana khamr bagi mereka halal, bahkan sebagian mereka waliyadzubillah melakukan liwat. Naam, maka inikah yang dianggap mati di jalan Allah? Ya'dzan billah. Naam. Kemudian Allah menyebutkan yang dimaksud, yakni yang dimaksud dari ayat ini kematian adalah
atau kehidupan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kehidupan barzakhiyah. Jadi tidak mungkin berkumpul kehidupan dan kematian pada satu waktu. Ini tanaqud. Wan naqidan la yajtami'an. Dua perkara yang kontradiksi tidak mungkin bersatu pada waktu yang sama, pada zat yang sama. An-naqidan la yajtami'ani fi anin wahid wa fi dhati wahid wa fi dhatin wahid. Dua perkara yang kontradiksi antara hidup dan mati. Apakah mungkin hidup dan mati bisa menyatu pada waktu yang sama? Nggak mungkin kan gitu. Nggak mungkin hidup mati, hidup mati, hidup mati. Kayak mana? Berarti yang dimaksud dengan kematian atau kehidupan adalah kehidupan sifatnya barzakhiyah di alam gaib. Bukan lagi kehidupan dunia. Berarti apa? Hukum dunia sudah tidak berlaku lagi bagi mereka. Nah, kehidupan dunia sudah tidak berlaku lagi bagi mereka. Kemudian siapa yang memastikan bahwa wali kalian itu mati di jalan Allah? Siapa yang memastikan? Apakah hanya sebatas dugaan? Ada ayatnya? Apakah ada ayat yang turun kepada mereka bahwa mereka dipastikan syahid? Bukankah telah kita sebutkan akidah ahlu sunnah tidak boleh memastikan seseorang itu dan memvonis bahwa dia syahid? Iya kan? Ini perkara gaib. Makanya satu bid'ah mengantarkan kepada bid'ah yang banyak. Berapa usul akidah ahlu sunnah yang mereka tabrak jadinya. Pertama, kita meyakini akidah ahlu sunnah tidak boleh memvonis seseorang itu syahid atau seseorang itu di surga kecuali dengan dalil. Kalian wali kalian ini mana dalilnya bahwa mereka syahid dan mereka mati di atas jalan Allah? Gimana dong? Nah, yang kedua bisa jadi bahwa wali-wali kalian itu yang kalian anggap wali orang-orang fasik yang bisa jadi diazab di dalam kuburannya. Bagaimana mungkin kalian meminta kepada orang yang sedang diazab? I'adzan billah. Bisa jadi kan gitu, kita juga tidak memastikan. Nah, subhanallah, ayat-ayat yang jauh dari pendalilan mereka gunakan, sementara ayat-ayat yang menetapkan sifat Allah mereka takwil. Lihat bagaimana Sufi Asy'ari rusak akidahnya dalam bab asma' was sifat dan dalam bab al-uluhiyah. Makanya kata para ulama, siapa yang rusak tauhidnya dalam asma' was sifat, insyaallah pasti akan Allah buat menyimpang dan rusak ketika dalam bab tauhid al-uluhiyah. Nah, taib. Jadi khulasahnya, sekiranya pun yang sudah mati itu mendengar ucapan orang yang masih hidup, maka dicukupkan hanya pada perkara-perkara yang datang dalilnya, tidak lebih dari itu. Karena ini perkara yang gaib, hukum asal perkara yang gaib tauqifi, harus dibangun di atas dalil. Dan begitu juga para ulama sepakat, walaupun orang yang sudah mati mampu mendengar orang yang masih hidup di beberapa keadaan, tapi orang yang sudah mati secuil pun tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang masih hidup. Taib, udah azan belum? Kita lanjutkan faqrah yang ke 62.
62 kan? Nah, 61 62. Qala al-musannif rahimahullah wal imanu bi anna ar-rajula idza marida ya'juruhu Allah ala maradihi. Di antara perkara yang wajib kita imani bahwa seorang yang sakit Allah akan memberikan ganjaran atas rasa sakitnya. Orang yang sakit akan diberikan pahala dan ganjaran oleh Allah atas penyakitnya. Dan ini sesuai dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffara Allahu biha anhu hatta syawkah yushakuha." Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Tidaklah setiap musibah yang menimpa seorang muslim kecuali Allah menghapuskan darinya dosa-dosanya dengan musibah tersebut sampai duri yang menancap di kakinya. Maksudnya di antara musibah yang paling kecil adalah keinjak duri, atau lagi makan ikan kulare keinjak duri atau kegigit duri, kan gitu. Ikan-ikan sungai yang banyak durinya. Maka apa? Ini di antara perkara yang bisa menghapuskan dosa. Disebutkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala dakhaltu ala Rasulillah alaihi salatu wassalam wa huwa yu'ak. Aku pernah masuk ke sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah yu'ak. Apa makna yu'ak? Yu'ak maknanya ta'allam, yakni merasakan sakit. Bahwa ini juga menunjukkan Rasul kita seorang manusia biasa yang menimpa apa yang ditimpa manusia biasa seperti sakit, lupa, wafat. Menunjukkan bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah manusia yang biasa, akan tetapi kelebihannya diberikan wahyu dan seorang Rasul. Dengan itu Nabi tidak layak untuk diibadahi. Famasistuhu biyadi. Kemudian aku pun mengusap Rasulullah dengan tanganku. Faqultu ya Rasulullah, innaka latu'aku wa'kan syadida. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau ditimpa rasa sakit yang sangat pedih. Faqala alaihi salatu wassalam, ajal. Makna ajal yakni tentu. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku merasakan sakit sebagaimana orang-orang di antara kalian. Qala qultu dzalika anna laka ajrain. Yani karena disebutkan yu'ak rajulani minkum, sebagaimana dua orang di antara kalian yang merasakan sakit. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, apakah maknanya engkau mendapatkan dua pahala? Faqala alaihi salatu wassalam, ajal. Nabi pun mengatakan, na'am, iya tentu. Thumma qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma min muslim yusibuhu adhan min maradin fama siwahu illa hatta Allahu bihi sayyiatihi kama tahuttu asy-syajaratu waraqaha. Allahu akbar. Kata Nabi, tidaklah setiap musibah yang menimpa seorang muslim dari gangguan, yakni yang menimpa psikis atau fisik seperti sakit dan selainnya, kecuali Allah Jalla wa'ala menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon yang gugur dari dedaunan atau daun yang gugur dari pohonnya. Naam, azan. Fadhal. Baik, kita lanjutkan sikit lagi. La ilaha illallah la syarika lahu lahul hamdu wa lahul hamdu. Ucapan beliau ketika mengatakan
yakni al-Imam al-Barbahari, ya'juruhu Allah ala maradihi, Allah memberikan ganjaran atas sakit seseorang. Bukankah disebutkan di dalam hadis bahwa Allah menggugurkan apa? Dosa, bukan memberikan ganjaran atau pahala. Bagaimana menjawab iskal ini? Berahan disebutkan dalam hadis bahwa orang yang sakit dan ditimpa musibah itu digugurkan dosanya, bukan diberikan pahala. Menggugurkan pahala dan ganjar. Yang pertama kita katakan bahwa digugurkan dosa di antara bentuk ganjaran. Wadah? Digugurkannya dosa seseorang ini adalah ganjaran bagi orang tersebut dari Allah. Kemudian disebutkan di hadis yang telah kita sebutkan, hadis Ibnu Mas'ud, ketika beliau berkata, faqultu dzalika anna laka ajrain. Kata Nabi, apa? Inni u'ak kama yu'ak rajulani minkum. Sesungguhnya aku merasakan sakit sebagaimana dua orang yang merasakan sakit di antara kalian. Apakah maknanya engkau mendapatkan 2 kali lipat pahala ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan ajal, tentu. Ini menunjukkan bahwa orang yang ditimpa musibah dan rasa sakit mendapatkan 2 kebaikan, bahwa dosa-dosanya dihapuskan kemudian diberikan pahala. Nah, karena disebutkan juga di sebagian riwayat ketika orang yang ditimpa musibah sampai duri yang menancap di kakinya, illa rafa'ahu Allahu biha darajatan aw hatta anhu biha khati'ah, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Inilah bentuk ajar, dan Allah menggugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Begitu juga di riwayat yang lain, di riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan illa kataballahu lahu biha hasanah aw hattat anhu biha khati'ah, kecuali apa? Allah mencatatkan hasanah, dan ini ajar, atau Allah menghilangkan dosa-dosa dan kesalahannya. Dan orang yang ditimpa musibah apabila telah bersabar kemudian dia bahkan bersyukur, telah kita sebutkan pahala-pahala yang besar yang akan ia dapatkan. Sebagaimana kata Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakar wa kana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu. Naam. Baik, ada pertanyaan? Fadhal, Abu Akil. Naam, telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, seorang yang sakit maka imma dalam 3 keadaan. Yang pertama, dia sakhat, membenci dan memurkai musibah yang menimpanya seperti sakit, maka ini adalah muharram. Ini adalah muharram, telah kita sebutkan. Faman sakhita falahu as-sukhut, siapa yang membenci maka Allah pun akan membencinya. Kemudian yang kedua adalah as-sabr, ini yang wajib. Kemudian yang ketiga ar-ridha, kemudian yang keempat apa? Syukur.
Kemudian apa hukum berobat? Maka para ulama merinci, apabila sakit yang membuat dia tidak bersabar, lihat, bahkan tidak bisa ridha dan tidak bersyukur, maka yang wajib bagi dia adalah untuk berobat. Iya kan? Kalau sakitnya dia, kemudian dia nggak bersabar nih, jangankan untuk ridha dan syukur, sabar saja tak mampu, maka wajib bagi dia untuk berobat. Jelas? Maka wajib bagi dia untuk berobat. Dan begitu juga sakit-sakit yang membuat masyaqqah syadidah, yang enggak mampu ditahan oleh dirinya dan orang-orang sekitarnya, yang apabila dia sakit misalnya akan menyusahkan dirinya dan orang lain, maka hendaklah sakit yang demikian segera diobati. Adapun sakit-sakit yang masih bisa ditahankan oleh dirinya, bahkan dia ridha, seperti demam-demam ringan atau pilek-pilek ringan atau yang semisal dengan itu, maka kalau dia mampu untuk tidak berobat dan dia bisa terus bersabar bahkan ridha, itulah yang lebih utama baginya. Yakni tafsil, dirinci, dilihat orangnya. Jelas. Tapi kalau yang dengan alasan mendapatkan pahala tapi banyak mengeluh, kenapa enggak berobat? Iya ini udah lomas, bahkan enggak sholat, enggak ini, enggak kemana-mana, kan gitu akhirnya. Ya ini ya menyiksa diri, dan ini apa, dilarang. Allahu a'lam. Nah, dan berobat tidak menghilangkan kesabaran. Tidak menghilangkan kesabaran. Nah,